Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4B. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Semuanya sudah bangun tidurnya ya. Ya, walaupun hari ini udaranya sejuk ya anaknya, dingin ya karena hujan ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Hari ini tanggal berapa? 18 ya. Tanggal 18 Januari ya. Hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tematik 4E pahlawanku ya. Pada subtema 3 pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Namun kalian harus seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar kalian harus berdoa kepada Tuhan menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Kita harus selalu berdoa supaya selalu dilindungi oleh Allah di mana saja kita berada ya. Ya, baik anak-anak, kita masih belajar lewat udara ya. Pembelajaran jarak jauh ya. Nah, Bu Guru pesan ya, di rumah hati-hati, ikutin protokol kesehatan ya, gunakan masker kalau keluar rumah ya anak-anak ya. Dan juga kalau nggak penting-penting tidak usah keluar rumah. Seandainya di luar kamu harus ambil jarak dengan teman-teman lingkungan kita ya. Dan juga ikutin nasihat-nasihat mama papa di rumah agar kalian semuanya sehat semua. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Siapkan buku-buku kalian, buku tematik, buku tulis dan juga alat tulisnya. Baik, kita mulai pada pembelajaran keempat ya. Kalian buka buku kalian yaitu pada halaman 90. Pada halaman 90. Kita mulainya dari halaman 90. Ya. Nah, ayo berpendapat. Nah, ini anak kecil ya. Anak kecil membawa bendera, ini bendera kita nih. Merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, bersih ya. Berani karena benar ya anak-anak ya. Nah, para pahlawan berjuang sekuat tenaga dengan mengorbankan harta benda bahkan jiwanya hanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi pahlawan-pahlawan kita yang dulu yang berjuang itu rela ya, rela meninggalkan keluarganya, mengorbankan harta bendanya demi merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan ya. Pahlawan dengan sukarela telah mengorbankan diri untuk berjuang ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Untuk itu ya, kita menghormati nih ya, untuk menghormati jasa para pahlawan ya, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Minggu kemarin ya, Hari Pahlawan itu peristiwanya ada di Surabaya ya, arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo ya. Nah, kita memperingati jasa para pahlawan kita yaitu pada tanggal 10 November ya. Peristiwanya dulu 10 November 1945. Makanya sekarang setiap tanggal 10 November kita semua bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Ya, anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mencari informasi tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada bacaan kamu yaitu di halaman 91 ya anak-anak ya.
Letkol Sruji menunjukkan sikap cinta tanah air yang begitu besar. Sikap beliau merupakan contoh pengalaman Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia, cinta tanah air, ya. Ini pahlawan. Pahlawan siapa? Letkol Sruji. Ya, ini kurang terkenal tapi beliau adalah pahlawan. Beliau menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ya. Ini sikapnya pahlawan seperti itu, anak-anak. Jadi dia mengutamakan kepentingan umum atau golongan. Kepentingan pribadinya belakangan, ya. Nah, itu adalah sikap pahlawan, ya, yang patut kita tiru. Ini bisa kamu baca di halaman 90-91, ya. Nah, ini ada bacaannya. Ya. Silakan baca sendiri ya anak-anak, ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran 5, ya, coba kita bahas halaman 92. Nah, nih. Kalian baca nih. Mencari informasi tentang pengalaman sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Letkol Sruji menunjukkan sikap cinta tanah air yang begitu besar. Sikap beliau merupakan contoh pengamalan Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia. Beliau menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Letkol Sruji dan para pejuang kemerdekaan lainnya rela berkorban dengan meninggalkan keluarga yang mereka cintai untuk berjuang demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan bangsa dan negaranya. Nah, sekarang nih coba tuliskan contoh tindakanmu di rumah dan di sekolah yang menurutmu sesuai dengan sila pertama sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Tulislah di buku tulismu dengan rapi dan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, kamu ditulis di tabel aja di buku cetak. Coba. Sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila di rumah. Oh, contohnya coba. Contohnya banyak, ya. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, misalnya mencintai sesama anggota keluarga, ya. Mencintai ayah, ibu, adik, kakak, ya. Nah, apalagi anak-anak? Ya, misalnya mengutamakan kepentingan keluarga, ya. Kepentingan keluarga kita dulukan, ya. Lalu bisa juga saling menyayangi, saling tolong menolong, ya, antar anggota keluarga. Ya, itulah sikap sesuai Pancasila pada sila ketiga. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, anak-anak, ya. Nah, yang sebelah kanan, sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah, ya. Kalau kita sekolah nanti, anak-anak, ya. Nah, contohnya misalnya apa? Ya, mencintai, saling menghargai, ya, ya, saling menghormati antara teman, ya, dan juga bu guru, ya. Apalagi? Misalnya 2, mengutamakan kepentingan sekolah, ya. Lalu apa lagi? Bergaul dengan teman tanpa mengejek temannya, ya. Jadi harus menghormati pada temannya, ya. Jadi bergaul dengan teman tanpa saling mengejek. Nah, itu sangat penting. Ada lagi enggak? Ya, mengikuti tata tertib sekolah, ya anak-anak, ya. Nah, itu adalah sikap yang sesuai dengan Pancasila, terutama pada sila ketiga, ya anak-anak, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang pembelajaran kelima, ya. Kita buka pada halaman 94. Kita mulai pada halaman 94, ya, pembelajaran 5. Oke, Bu Guru lanjutkan. Nah,
Ayo mengamati. Kita suruh ngamati anak-anak nih. Bangunan bersejarah merupakan salah satu, ya. Bangunan bersejarah merupakan salah satu media atau alat untuk kita belajar. Dari bangunan bersejarah kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masa lalu dan juga mengambil pelajaran. Ya, nah ini contohnya nih, Masjid Kudus, Masjid Agung Demak, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah peninggalan-peninggalan bersejarah. Ya, di mana Masjid Kudus dan Masjid Demak? Ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, menyebutkan peninggalan sejarah, masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Ya, ada di halaman 95. Ya, anak-anak ya. Nah, ini contohnya adalah Raden Patah. Nih, beliau nih ya. Ini pahlawan Raden Patah. Nanti kalau suruh menyebutkan kamu harus tahu siapa sih ini. Nah, ini adalah Raden Patah, ya. Raden Patah, ya. Satu, Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Dua, Raden Patah diangkat menjadi bupati daerah Gelagahwangi oleh Prabu Brawijaya, yaitu Raja Majapahit kala itu. Daerah Gelagahwangi kemudian diubah namanya menjadi Demak, ya, Kota Demak. Yang ketiga, Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang keempat, Raden Patah dikenal sangat dihormati pemeluk agama lain. 5. Bangunan bukti kemajuan Kerajaan Demak yang masih dapat kita temui saat ini adalah Masjid Agung Demak. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya, ini adalah Raden Patah ya anak-anak ya. Ini informasi yang kita dapat seperti ini. Nah, masih banyak lagi informasi-informasi lain yang bisa kamu pahami ya. Oke, kita lanjutkan. Salah satu kerajaan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar abad ke-15 Masehi. Ya, selain Kerajaan Demak juga Kerajaan Banten, ya, Samudra Pasai. Ya, itu adalah kerajaan yang bercorak agama Islam, ya, Samudra Pasai, Demak dan juga Banten. Nah, jadi Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Patah di sekitar abad ke-15 Masehi. Meskipun sudah runtuh Kerajaan Demak, masih menyisakan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Demak saat ini. Ya, Kota Demak dijuluki Kota Wali karena kota tersebut merupakan pusat kegiatan para wali. Ya, baik, lanjut. Nah, para wali adalah penasehat raja yang berperan penting dalam pengaruh agama Islam. Ada banyak wali, tetapi yang terkenal berjumlah 9 orang. Ya, jadi ke-9 wali tersebut dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ya, sampai sekarang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Siapa saja? Nah, nih berikut nama-nama Wali Songo. Nih, 1 Sunan Ampel, 2 Sunan Kalijaga, 3 Sunan Gunung Jati, 4 Sunan Bonang, 5 Sunan Kudus, ya, 6 Sunan Derajat,
7 Sunan Gresik, 8 Sunan Muria, 9 Sunan Giri. Inilah kelima sunan yang terkenal sampai sekarang. Ya, anak-anak ya. Bisa kalian baca lagi nanti di halaman 97. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo bernyanyi. Nah, bernyanyi nih anak-anak nih. Pasti kamu suka ya. Menyanyi lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada ya. Nah, lagu ini adalah lagu pahlawan ya anak-anak ya. Ini melambangkan kota Demak juga anak-anak ya, kota Demak. Jadi selain peninggalan sejarah, Demak itu juga menawarkan berbagai tempat yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Demak memiliki wisata hutan bakau ya, yang dinamakan Morosari Sayung dengan udara yang sejuk. Semua keindahan alam ini tidak hanya dimiliki oleh Demak, namun oleh hampir semua wilayah di Indonesia. Jadi rasa syukur dan bangga akan keindahan alam Indonesia dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Ya, lagu ini Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ya, kuncinya do sama dengan C. Biramanya 4/4. Jadi setiap satu birama ketukannya hanya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, ini satu birama. 4/4. 4/4 itu artinya setiap satu birama diketuk hanya 4 kali. Dan temponya andante. Ya, andante itu apa anak-anak artinya? Apa anak-anak ya? Lembut lah ya. Lembut, pelan gitu ya. Nah, ini kamu nyanyikan nanti. Kamu pasti bisa. Syairnya sangat indah nih anak-anak, syairnya ya, syairnya coba kamu harus pahamin syairnya. Nah, baru nanti dinyanyikan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana, memuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Ya, ini syairnya. Sebelum kamu nyanyi, hafalkan dulu nyanyiannya ya. Nah, nanti pasti kamu akan mendapatkan menghasilkan lagu yang indah ya. Oke, lanjut saja. Nah, kita lanjutkan pembelajaran ke-6 ya. Oke, ya, nanti kamu baca setelah nyanyi itu ada ayo merangkum, berlatih. Kamu kerjakan itu anak-anak ya. Nih, contoh peninggalan kerajaan Demak. Misalnya Masjid Agung Demak ya. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat apa? Nah, tentunya banyak rakyat Indonesia menganut agama Islam, terutama di lingkungan Demak ya anak-anak ya. Cara menentukan tinggi rendah nada pada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kamu harus tahu kalau nada tinggi itu yang ada titiknya di atas ya. Ada rendah itu titiknya di bawah dan sebagainya. Nanti kamu belajar sendiri. Oke. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, kamu tulis saja di buku tulis. Tuliskan peninggalan kerajaan Demak serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, tadi sudah diuraikan. Peninggalannya adalah Masjid Agung Demak. Pengaruhnya tentunya ya banyak penduduk Demak yang menganut agama Islam. Ya. Tuliskan sikap pahlawan Raden Patah yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak mudah putus asa. Lalu pemberani ya.
tanggung jawab. Nah, itu sikapnya. Adakah peninggalan sejarah Islam yang ada di sekitarmu? Ada tidak anak-anak? Ada ya, masjid banyak. Nah, apakah peninggalan kerajaan Islam tersebut berpengaruh terhadap kehidupanmu? Ya jelas ada ya. Apa? Yaitu kalau masjid sebagai tempat ibadah umat beragama Islam. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Kamu buka halaman 100. Oke, halaman 100. Nah, di sini ada cerita ya. Nih, baca cerita berikut dengan seksama ya. Kamu baca sendiri nih halaman 100. Dibaca yang bagus ya, sehingga kamu tahu isi ceritanya. Nah, ini ringkasannya. Meskipun tidak hidup berkecukupan, Pak Seno, ini Pak Seno nih, ceritanya nih Pak Seno, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan hasil usahanya, ia membantu memenuhi kebutuhan anak-anak yatim yang kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya. Mereka dijadikan anak asuh. Berkat Pak Seno, puluhan anak kurang mampu dapat kembali bersekolah. Ya, Pak Seno bukan orang kaya, ya. Ya, hanya sebagai anak sol sepatu nih ya. Nah, tapi punya jiwa sosial ya, membantu anak-anak yatim piatu yang kurang ya, sehingga anak-anak itu bisa bersekolah. Contoh sikap pahlawan Pak Seno adalah bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Nah, ini Pak Seno juga termasuk pahlawan juga ya anak-anak ya. Termasuk pahlawan ya. Jadi Pak Seno bekerja keras, nih sikapnya yang perlu kita teladani, dan juga bertanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, menjelaskan sikap kepahlawanan petugas pemadam kebakaran sebagai contoh pengamalan sila kelima Pancasila ya, ada di halaman 101. Kamu baca sendiri ya, ini banyak Bu Guru ringkaskan aja. Oke, sikap pahlawan, ini pahlawan anak-anak ya. Petugas pemadam kebakaran itu pahlawan ya, menyelamatkan jiwa orang banyak. Walaupun dia nggak perang, tapi beliau ini juga pahlawan karena dapat menyelamatkan jiwa orang banyak ya. Pantang pulang sebelum padam. Nah, ini adalah semboyan para pemadam kebakaran ya. Ulang, pantang pulang sebelum padam ya. Ini adalah semboyan para pemadam kebakaran. Para petugas damkar itu pemadam kebakaran, merupakan contoh pahlawan masa kini yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan dan keselamatan orang lain ya. Kamu bisa bayangkan api yang berkobar ya. Nih, apinya sampai tinggi, asapnya banyak ya. Ini berani ya, para petugas berani melawan api yang seperti ini. Nah, ini pahlawan ya, rela dia berkorban. Nah, aksi petugas pemadam kebakaran seperti ini anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Menulis informasi tentang pahlawan nasional. Jadi pahlawan itu banyak ya anak-anak ya. Selain pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran, ada juga dokter ya anak-anak ya. Itu juga pahlawan dokter ya. Guru ya, bahkan yang dijulukin pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru ya. Nah, ini dokter juga pahlawan. Ini adalah menuliskan informasi tentang pahlawan nasional ya. Nah, sebelumnya kamu lihat nih halaman 102. Nah, ini contoh-contoh apa sikap
pengamalan sila kelima nih. Mari kita bantu. Nih, temennya jatuh dari sepeda. Lalu bantu, bukan diejek, bukan disorakin ya anak-anak ya. Halaman 102. Temennya jatuh dari sepeda, kita tolong. Mari kami bantu. Nah, itu juga pahlawan ya. Jadi ini juga sikap kepahlawanan yang sudah diterapkan dalam jiwanya ya. Jangan diajak, syukur enggak boleh ya. Itu namanya tidak punya sikap pahlawan ya. Ada lagi nih, ibu-ibu mau nyebrang takut lalu diseberangkan. Nah, ini juga pahlawan, menolong ya. Lalu gambar bawahnya, mari Tony aku bantu mengobati lukamu. Nah, Tony jatuh tadi dari sepeda, luka, maka diobati sama temennya. Nah, ini juga jiwa pahlawan. Lalu apa ini anak-anak nih, masukin amal. Nah, kalau kita amal Jumat, nah Jumat kalau enggak ada bencana kebakaran atau ada bencana banjir, kita sumbangan. Nah, ini juga termasuk pengamalan Pancasila, sikap kepahlawanan ya. Nah, ini adalah dokter anak-anak, menulis informasi tentang pahlawan nasional ya. 1. Cipto ya, dokter ini, Dokter Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter profesional yang lebih dikenal sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Nih, Dokter Cipto Mangunkusumo, seorang dokter ini juga pahlawan. Sebelum aktif berjuang, beliau dulunya bekerja sebagai dokter pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Nah, Dokter Cipto Mangunkusumo menulis karangan yang menceritakan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Lalu pada tahun 1912 beliau bersama Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat atau yang sering kita sebut Ki Hajar Dewantara ya. Ini pelopor pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Itu mendirikan indisial partai yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ya. Jadi dokter, guru ya, semuanya itulah pahlawan. Oke, dilanjut. Nah, ini ada 3 serangkai anak-anak. Ini dijuluki 3 serangkai ya. Ini Dokter Cipto Mangunkusumo ya. Ini Douwes Dekker. Ini siapa anak? Suwardi Suryaningrat ya. Ketiga ini dijuluki sebagai 3 serangkai ya. Berulang lagi, yang dijuluki 3 serangkai adalah Dokter Cipto Mangunkusumo, lalu Suwardi Suryaningrat, dan Douwes Dekker, dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Ini orang Belanda nih, Douwes Dekker nih anak-anak. Nih yang di tengah ini orang Belanda. Ya. Oke. Nah, ini ada gambar lagi nih, pengamalan yang sesuai dengan sila kelima. Nih contoh pengalaman yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nih, kerja bakti dengan suasana kekeluargaan ya. Ada yang ngambilin sampah, ada yang nyapu ya anak-anak ya. Nah, ini ditaruh di gerobak, nanti diangkat gerobaknya ke tempat pembuangan sampah ya. Nah, ini juga nih membantu korban bencana alam. Nih ada posko sumbangan korban bencana alam ya. Dipusatkan di sini, siapa saja yang mau menyumbang ditaruh di sini. Nah, ini semuanya termasuk pengamalan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Baik. Nah, kamu lihat halaman 104 nih. Perjuangan Dokter Cipto Mangunkusumo. Apa perjuangan Dokter Mangunkusumo? Yaitu sebagai tokoh apa anak? Pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Contoh sikap pahlawan yang sesuai dengan sila kelima banyak ya, rela berkorban, pemberani, tanggung jawab, ya, itu sikap pahlawannya. Tuliskan sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh tokoh berikut. Nah, misalnya Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, apa sikapnya yang ada di situ tadi bacaan? Itu apa, Nana? Sikapnya tanggung jawab, ya. Dr. Cipto Mangunkusumo juga walaupun dokter dia tidak sombong, ya. Mau mengobati rakyat biasa, ya. W.R. Supratman. Siapa itu W.R. Supratman? W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya, ya. Nah, itu juga disiplin, rajin, tanggung jawab, pantang menyerah, ya, dan juga berjuang demi kebenaran, berani karena benar. Nah, itu kamu bisa kerjakan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengamalan sesuai dengan sila kelima ini masih ada nih anak-anak nih, ya. Menghormati hak orang lain, ya. Ini lagi sholat, ya. Ini agamanya lain, ya. Dia nggak teriak-teriak di sini, nggak nyanyi-nyanyi, nggak main gitar, tapi duduk dengan baik, ya. Nungguin temennya yang lagi sholat. Dipersilakan temennya, sholat dulu kamu, saya duduk di sini. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini tidak melakukan pemborosan air, itu juga sesuai dengan sila kelima Pancasila, nggak boros, ya. Kalau sudah penuh keran ditutup, ya, menggunakan seperlunya saja, ya. Itulah sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Baik anak-anak, di sini ada latihan, ya, nanti kamu kerjakan, biasa ditulis di buku tulis, terus nanti dikirim ke Bu Suci, ya. Nah, oke, itulah penjelasan Bu Suci pada pembelajaran 4, 5, dan 6 subtema 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat belajar.